Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik remaja yang kekasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua sehat ya? Oke, puji Tuhan. Kalau hari ini, di hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan, kita sebagai anak remaja, kita masih disempatkan oleh Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama, walaupun masih secara virtual. Oke, baik adik-adik remaja kekasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Karena itu mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari PKJ 19 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau hari ini, hari yang Tuhan kuduskan, Tuhan masih menyempatkan kami untuk hadir bersama-sama dalam ibadah remaja pada saat ini. Ya Bapa di surga, saat ini sebagai landasan dalam ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, Engkau berkati kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan, maupun anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik remaja yang sama dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman ini dalam kehidupan. Amin. Ya, adik-adik remaja yang kekasih, dari firman Tuhan ini, dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Nah, adik-adik kekasih, pernah mendengar peribahasa yang berbunyi demikian. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Pasti pernah ya? Pasti pernah diajar di sekolah oleh guru bahasa Indonesia. Nah, peribahasa ini merupakan perbandingan. Jalan adalah sebuah hal yang harus ditempuh, kemudian jaraknya tidak terbatas, tidak ada ujung pangkalnya. Berarti jalan itu panjang. Sedangkan galah itu pendek. Ya, galah ini adalah sebuah tiang bambu yang biasa dipakai tiang bendera pada zaman dahulu, atau sebuah alat yang digunakan untuk memetik buah atau untuk mencolok buah ketika kita memetik buah. Nah, kira-kira apa arti dari peribahasa ini? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Nah, arti dari peribahasa ini adik-adik remaja yang kekasih, bahwa kasih seorang tua, yaitu ayah dan ibu, itu tidak terbatas. Sekali lagi, kasih orang tua dalam hal ini, ayah dan ibu, itu tidak ada batas. Seperti halnya tadi dengan jalan. Sedangkan
kasih anak itu ada batasnya. Seperti tadi, galak yang pendek. Nah, adik-adik remaja yang kekasih, di zaman sekarang ini seringkali kita mendapati anak-anak remaja, kita menjumpai anak-anak remaja itu termasuk dalam anak remaja Kristen. Dan mungkin ada di antara anak-anak remaja yang seringkali mereka tidak menghormati orang tuanya. Mereka ingin hidup untuk keinginan mereka sendiri, tidak mendengar lagi teguran orang tuanya, tidak mendengar lagi ketika orang tuanya menasihati. Mereka mau sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga akibat dari semua itu, kadang ada anak-anak yang tidak mendengar lagi nasihat orang tuanya, mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Misalnya, mereka ikut-ikutan narkoba, mereka merokok, dan lain sebagainya. Nah, itu semua akibat karena mereka tidak mendengar nasihat orang tuanya. Dan tidak jarang juga adik-adik remaja yang kekasih, ketika seseorang anak ditegur, sering anak remaja tersebut menganggap kalau orang tuanya itu cerewet. Sehingga mungkin ada di antara kalian semua yang memberi julukan kepada mamanya Mace. Mace atau mama cerewet. Tiap hari mama begini terus menerus. Syukur kalau orang tua kita masih menegur kita, dia masih memberi nasihat kepada kita. Karena mereka ingin supaya kita menjadi anak yang baik, supaya kelak kita menjadi orang yang berguna, baik itu bagi keluarga, bangsa dan negara, terlebih berguna di ladang Tuhan sendiri. Nah, adik-adik remaja yang sama dikasih oleh Tuhan, dari perintah ke-10 hukum Taurat ini, khususnya perintah yang kelima ini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya percaya semua sudah menghafal di luar kepala. Dan mungkin tidur, sementara tidur ditanya, bagaimana bunyi hukum kelima? Langsung spontanitas, hormatilah ayah dan ibumu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi persoalannya, apakah hukum kelima ini yang sudah di luar kepala kamu hafal, apakah betul-betul kamu sudah hayati, kamu sudah lakukan penerapannya di dalam kehidupan kamu setiap hari? Atau hanya sekedar diucapkan di mulut, sekedar dihafal di luar kepala? Sebaliknya, kenyataannya, realisasinya tidak ada sama sekali. Nah, karena itu adik-adik remaja yang sama dikasih oleh Tuhan, latar belakang daripada pemberian 10 hukum Taurat ini oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Ketika bangsa Israel dijajah di Mesir, mereka keluar dari Mesir, mereka di dalam perjalanan mengembara selama 40 tahun. Disitulah Tuhan memberi mereka 10 hukum Taurat melalui Nabi Musa. Ini berarti bahwa ke-10 hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan ini kepada Musa, bangsa Israel harus melakukannya, harus menaati sebagai persiapan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, dari kesemua hukum Taurat ini dibagi di dalam 2 bagian. Bagian yang pertama adalah hukum pertama sampai dengan hukum keempat, yang intinya adalah menghormati atau mengasihi Allah, atau hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita menghormati Dia, bagaimana kita mengasihi Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, Pencipta kita satu-satunya. Kemudian bagian yang kedua di sini adalah mulai dari hukum kelima sampai dengan hukum ke-10. Yang intinya menghormati sesama, atau hubungan kita dengan sesama kita manusia. Nah, adik-adik remaja, menghormati orang tua dalam hal ini ayah dan ibu merupakan perintah pertama dalam hubungan satu sama lain.
sekali lagi bahwa ketika kita menghormati orang tua, ayah dan ibu, ini adalah merupakan perintah pertama dalam hubungan kita dengan sesama, dengan orang lain. Nah, mengapa demikian? Karena ketika kita menghormati orang tua, ayah dan ibu, itu berarti tidak mudah bagi kita untuk menghormati orang lain. Karena dari awalnya kita sudah menghargai orang tua kita, sudah menghormati orang tua kita, jadi tidak mudah lagi bagi kita atau tidak susah lagi bagi kita untuk menghormati orang lain, sesama kita yang lain. Nah, menghormati orang tua di sini bukan seperti ketika kita menghormati bendera. Misalnya ada perayaan 17 Agustus, kita disuruh hormat pada bendera, hormati bendera. Tidak. Tetapi menghormati orang tua di sini yang dimaksud adalah memperlakukan mereka dengan penghargaan yang tinggi, menghargai mereka sebagai orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, dan menuruti segala perintahnya, serta membantu mereka. Jadi itu artinya kita menghormati orang tua, kita menghargai mereka. Dia adalah orang tua kita yang sudah membesarkan kita mulai dari kecil, mencarikan nafkah bagi kita, untuk kita hidup, untuk kita bersekolah. Kemudian kita menurut perintahnya, kita melakukan apa yang mereka inginkan, karena semua orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi anak yang baik. Tidak satupun orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang tidak baik. Pasti semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, anak yang berguna, berhasil. Nah, karena itu adik-adik remaja yang sama dikasih oleh Tuhan, menghormati orang tua ada janji yang kita peroleh. Ada hal yang kita dapatkan tak kala kita menghormati orang tua. Kita perhatikan di pembacaan kita tadi. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Itulah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika kita menghormati orang tua, supaya lanjut umur kita. Atau dengan kata lain, kita akan bahagia, kita akan berhasil, kita akan sejahtera kalau kita menghormati orang. Ada janji dari Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan lewat firman-Nya melalui hukum kelima dari 10 kita. Kita akan merasa hidup bahagia, kita akan merasa senang, kita akan pintar, berhasil mencapai cita-cita yang kita inginkan. Apapun cita-cita yang kita inginkan, ketika kita menghormati orang tua kita, menghargai mereka, menuruti segala perintahnya, maka cita-cita itu akan tercapai dengan baik. Kita akan menjadi orang yang sukses. Tidak banyak orang-orang, anak-anak remaja, ketika dalam menjalani kehidupannya, mereka sering galau karena keinginan mereka sendiri yang mereka tidak menghargai orang tuanya, mereka tidak menghormati orang tuanya, mereka menjadi anak-anak yang penggangkal, sehingga akhirnya mereka putus sekolah. Akibatnya cita-cita mereka tidak tercapai atau kandas di tengah jalan. Nah, di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, di Ulangan pasal 21 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19 serta ayatnya yang ke-21, di situ dicitrakan bahwa pada zaman Perjanjian Lama, seorang anak ketika dia membangkang, ketika dia tidak menghormati orang tuanya, sekali lagi orang tua di sini ayah dan ibu, mereka akan dihukum, dilempari dengan batu. Kita perhatikan di Ulangan 21 ayat 18, ayat 19 dan ayat 21. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang,
yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Ayat 1. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Adik-adik remaja, luar biasa ya. Pada zaman perjanjian lama, ketika kita tidak menghormati orang tua kita, kita diarak keluar kota, kemudian kita dilempari dengan batu sampai mati. Puji Tuhan, sekarang ini di zaman perjanjian baru, hal itu tidak terjadi. Mengapa hal itu tidak terjadi lagi? Oleh karena Allah tahu bahwa hukum kelima ini pasti kita akan selalu gagal di dalam menaatinya. Sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia sebagai seorang anak yang penurut, sebagai teladan anak yang penurut bagi orang tua. Contohnya, ketika Yesus berumur 12 tahun, dia mengajar di dalam bait suci pada orang banyak. Kemudian orang tuanya menyuruh dia untuk kembali bersama dia. Orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi kepada Yesus, tetapi Yesus mengerti. Orang tuanya tidak mengerti. Akhirnya sebagai anak yang penurut, Yesus kembali bersama dia. Yesus datang ke dalam dunia. Dia rela mati, disalibkan di bukit Golgota karena dosa kita. Karena kita selaku anak-anak sering membangkang orang, sering tidak mendengar apa yang dikatakan orang tua kepada kita, sehingga dia rela datang ke dunia untuk menebus dosa. Karena itu adik-adik remaja yang sama dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak menghormati orang tua, ada hal yang kita lakukan, ada dampak negatif yang kita alami karena kita tidak menghormati orang tua. Yang pertama adalah hidup kita akan mengalami banyak masalah. Hidup kita akan mengalami banyak masalah. Kemudian yang kedua, sulit untuk mencapai kesuksesan. Contohnya, seorang anak yang tidak menghormati orang tua, pasti dalam kehidupannya dia tidak akan berhasil. Dia tidak akan sukses. Bagaimanapun dia membanting tulang mencari nafkah, belajar, tetapi karena dia tidak menghargai orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, maka kesuksesan itu jauh. Dan hal yang ketiga, dampak negatif tatkala kita tidak menghormati orang tua adalah kita tidak dapat kedamaian di dalam hidup. Adik-adik remaja yang kekasih, ketika kita tidak menghargai, tidak menghormati orang tua, maka ada 5 dampak negatif atau ada 5 hal yang tidak baik yang kita perbuat. Yang pertama, hidup kita akan mengalami banyak masalah. Kemudian yang kedua, sulit untuk mencapai kesuksesan. Bagaimanapun kita membanting tulang, mencari nafkah, bagaimanapun kita belajar dengan baik, tetapi ketika kita tidak menghargai orang tua kita, tidak mendengar apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka nasihati kepada kita, maka kesuksesan itu akan jauh dari kita. Dan yang ketiga, kita tidak dapat mengalami kedamaian dalam hidup. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan pernah damai tatkala kita tidak menghormati orang tua kita. Yang keempat, kita dikucilkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita karena perbuatan kita sebagai seorang anak yang mungkin anak durhaka, sehingga orang lain juga tidak mau bergaul dengan kita. Mereka mengucilkan kita. Dan yang terakhir adalah orang lain juga sulit menghormati kita.
Bagaimana orang lain menghormati kita, sementara kita sendiri tidak menghormati orang yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua kita sendiri. Nah, persoalan sekarang untuk dihormati kita. Apa yang kita lakukan? Atau bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua kita? Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, Tuhan masih memberi kita kehidupan, umur panjang, apa yang kita harus lakukan? Supaya kita bisa membahagiakan, supaya kita menghormati orang tua. Di sini ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menghormati mereka. Yang pertama adalah taat pada perintah. Apapun yang diperintahkan orang tua sama kita, itu adalah semua baik. Mereka menginginkan supaya kita menjadi orang baik. Yang kedua, kita harus menyenangkan hati orang tua. Jangan sebaliknya, hanya karena tidak dibelikan pulsa data, sehingga marah-marah, membuat orang tuanya juga marah-marah. Akibatnya, antara ibu, antara ayah dengan anak terjadi pertengkaran. Karena kemauannya tidak dituruti, sehingga dia marah-marah, dia kabur dari rumah, minggat dari rumah. Itu menandakan bahwa kita tidak menyenangkan hati, tapi harus kita menyenangkan hati orang tua kita. Kemudian yang ketiga, hal yang ketiga adalah membantu orang tua melakukan tanggung jawab. Paling tidak sebagai anak ya, kita tidak dituntut untuk pergi bekerja keras seperti yang dilakukan oleh orang tua kita. Paling tidak kita bantu mereka, yang mungkin cuci piring, menyapu. Itu adalah hal-hal yang kecil yang kita lakukan untuk melakukan tanggung jawab mereka. Dan hal yang terakhir yang kita lakukan adalah memelihara orang tua kita ketika mereka sakit atau ketika mereka tua lanjut usia. Karena siapa lagi yang menjaga mereka, siapa lagi yang memelihara mereka kalau bukan kita, anak-anak. Walaupun mereka sakit, kita sebagai anak yang berbakti, sebagai wujud rasa hormat kita kepada mereka, maka kita harus menjaga mereka, kita memelihara mereka. Jangan sampai seperti orang-orang yang ada di kota, ketika orang tuanya sudah tua, mereka memasukkan mereka ke dalam panti jompo. Jadi saya percaya semoga kita semua, adik-adik remaja yang hadir hari ini, akan semua orang percaya tidak ada yang demikian. Tapi kita memelihara mereka, menjaga mereka dalam masa. Adik-adik remaja yang terkasih, kita belum terlambat. Kalau mungkin selama ini ada di antara adik-adik remaja yang tidak menghormati orang tua, yang selalu menjadi anak pembangkang ketika disuruh nanti dan seterusnya, kita belum terlambat. Mulailah hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berbenah diri, untuk menjadi anak yang baik. Karena kalau mau berhasil, hormatilah ayah dan ibu. Bila kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, terlebih bagi bangsa, negara kita, dan secara khusus bagi masa depan gereja. Sekali lagi, hormatilah ayah dan ibu. Terpujilah Tuhan, kekal selamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan nyanyi dari Kidung PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Baginya
bermanfaat. Karena itu, mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh melalui ibadah secara virtual ini dengan tidak kekurangan sesuatu apa. Terima kasih Tuhan kalau firman-Mu pada pagi hari ini datang menyapa kami, datang menegur kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa menghormati kedua orang tua kami, ayah dan ibu. Ya Bapa di surga, kami mengakui Tuhan kalau sepanjang kehidupan kami sebagai seorang anak, seringkali kami menyakiti hati orang tua kami. Seringkali kami melanggar akan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan kami. Seringkali kami membantah kepada kedua orang tua kami. Karena itu Tuhan, biarlah lewat firman-Mu pada pagi hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami, akan menjadi pedoman bagi kami sekalian untuk senantiasa menjadi anak-anak yang baik, takut terhadap kedua orang tua kami, terlebih Tuhan takut hanya kepada Tuhan sendiri. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjalani hidup kami selanjutnya. Kami mohon Tuhan untuk memampukan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi anak yang baik, untuk senantiasa menghormati kedua orang tua kekasih kami, apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada. Dan biarlah firman-Mu hari ini Tuhan akan tetap menjadi kekuatan bagi kami, akan menjadi pedoman suluh bagi kami, dan sebagai kekuatan untuk menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak remaja Kristen. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam masa-masa pandemi ini, Engkau senantiasa bersama dengan mereka, menguatkan mereka di dalam berjuang menuntut ilmu demi masa depan mereka, sehingga mereka tetap belajar. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan akan bersama dengan mereka, memampukan mereka untuk belajar baik itu secara online. Mampukan mereka juga Tuhan, anak-anak-Mu di dalam menjalani masa-masa mereka, di dalam pergaulan mereka sehari-hari, di dalam pertumbuhan mereka sehari-hari. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak remaja-Mu yang mungkin di dalam kelemahan Tuhan. Berkati Tuhan, sembuhkan mereka, biarlah mereka boleh pulih kembali, sehingga boleh beraktivitas kembali bersama dengan teman-temannya, bermain bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan mereka, terlebih bersama dengan keluarga. Bapa kekasih jiwa kami juga berdoa buat seluruh pembimbing, remaja, Pos-Ponda. Engkau berkati kami semua, kuatkan kami, mampukan kami untuk mengarahkan akan anak-anak remaja ini. Berkati ketua sampai ke semua anggota, bahkan semua anak-anak Tuhan. Berkati program-program yang sudah diprogramkan, bahkan yang masih kami laksanakan. Engkau berkati kami semua Tuhan, sehingga dari dalam semuanya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, kalau kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur-Mu, berkati semuanya Tuhan. Terlebih terimalah kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami seminggu ke depan ini ya Bapa, kami mohon Engkau berkati kami semua. Biarlah kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, sehingga kami semua saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Semuanya kami bawa kepada-Mu melalui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami akhiri doa kami ini bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja, sampai di sinilah ibadah kita.
Semoga firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita sekalian dan kita semua menjadi anak-anak remaja yang hebat dalam segala hal. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.